Ya, Halo, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Zuhaldi Putra ST, yang kami hormati Bapak yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas, Bapak Ijuanda Esos MIP, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Jamroni SHMM. Serta yang saya hormati Bapak Ibu kawan-kawan yang hadir pada kegiatan ngabuburit pengawasan sore hari ini. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mungkin boleh kita membacakan Al-Fatihah karena telah berpulang ayahanda dari Rom Hamidi, staf Bawaslu Kabupaten Lingga, Bapak Renu bin Mustafa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin tanpa kita memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada eh, rangkaian kegiatan kita sore hari ini. Pertama, sambutan dari anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Zamroni SHMM. Kepada Bapak Zamroni SHMM, kami persilahkan. Terima kasih. Oh, pakai sambutan pula saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Waalaikumsalam. Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Pak Zulhadir Putra. Selamat datang Pak, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya, saya hormati Pak Ijuanda dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berkumpul bermujalasah walaupun via Zoom yang insya Allah diberikan keberkahan karena memang kita masih dalam suasana Ramadan dan tadi sudah disampaikan juga eh, orang tua dari staf kita Bang Hamidi tadi meninggal dunia dan saya juga habis pulang dari takziah dari rumah beliau dan semoga diberikan kesabaran untuk keluarga teman-teman semua. Jadi pada sore hari ini adalah awal pertama kali kita mengadakan acara yang dihelat oleh Bawaslu RI dan kita di Bawaslu Kabupaten Lingga menyelenggarakan ngabuburit pengawasan. Dan pada hari ini sudah hadir narasumber kita dan juga selaku Ketua Bawaslu Kepri Pak Zulhadil Putra sudah hadir dan akan memberikan arahan, sambutan, dan mungkin motivasi untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengikutinya dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak warahmatullahi Zamroni SHMH. Selanjutnya, kata sambutan dari anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Lingga, Bapak Ijuanda Esos MIP. Kepada Bapak, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Zuhairi Cipta ST. Yang kami hormati Bapak Zamroni SHMM, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, serta jajaran sekretariat dan komunitas pengawas partisipatif Kabupaten Lingga yang berbahagia pada sore hari ini. Puji syukur tentu kita dalam lingkungan dan dalam karunia Allah di bulan puasa mengucapkan Alhamdulillah diberikan sehat walafiat. Pada hari ini kegiatan ngabuburit pengawasan, evaluasi pengawasan pilkada akan kita laksanakan dengan pemateri yang kita ambil dari Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Zahid KSD. Nah, semoga nanti dari materi-materi yang disampaikan beliau, kita bisa mengambil hikmah sehingga kita ke depan bisa melihat apa peluang dan apa saja yang bisa kita lakukan ke depan pasca tahapan-tahapan pilkada ini. Nah, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Semoga kita berada dalam keadaan sehat sampai dengan akhir bulan suci Ramadan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang buka ya? Salam warahmatullahi. Bang Waalaikumsalam. Pak Ijuanda mungkin boleh sekaligus membuka kegiatan ini. Oke, baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ngabuburit pengawasan, evaluasi pengawasan pilkada serentak tahun 2024-2025 resmi dibuka. Baik, terima kasih kepada Bang Ijuanda Esos MIP yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan ngabuburit pengawasan pada sore hari ini. Mungkin langsung saja kita kepada penyampaian materi oleh Bapak Zulhadril Purta ST. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Lingga, hadir dalam Zoom kali ini ada Pak Zamroni dan juga hadir Bapak Ijuanda serta teman-teman staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga serta teman-teman yang hadir Zoom pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf berkenaan dengan sejatinya dalam kesempatan ini dihadiri atau disampaikan materi oleh Ibu Mariamah, namun dalam kesempatan ini Ibu Mariamah tidak bisa memberikan materi dan berkenaan dengan ada hal keluarga yang perlu dilakukan pengawalan yang di rumah sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini izin saya juga menyampaikan dalam materi ini ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita diskusikan bersama tentang evaluasi pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Lanjut, ada dasar hukum yang seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Berikutnya ada Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Berikut ada program kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam hal ini ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama, hal-hal yang langkah awal yang sudah kita lakukan, sama ada pemetaan kerawanan, kedua penyusunan indeks kerawanan pemilihan atau IKP yang sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Alhamdulillah untuk Kabupaten Lingga dalam kategori sedang, dan penyampaian imbauan kepada pihak terkait, sosialisasi pengawasan partisipatif dan pembinaan pengawas partisipatif dan pemantau, pembuatan dan publikasi konten pencegahan, serta pembuatan posko pengaduan dugaan pelanggaran, patroli pengawasan tahapan, dan pembentukan Cyberstrop pengawasan konten medsos. Ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan langkah-langkah berikut ini. Ada juga langsung sosialisasi pengawasan partisipatif, ada pembentukan P2P, yang mana juga ini di Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau juga terlibat, dan ini ada forum warga yang telah kita lakukan, juga ada pojok pengawasan, KKN tematik pengawasan desa anti politik uang, serta magang. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam kesempatan ini tentu ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan bersama, seperti adanya kader komunitas, kader pengawas partisipatif, yang mana dalam hal ini Kabupaten Lingga jumlah kader yang partisipatifnya ada 35, dan jumlah komunitas yang terbentuk ada 2, nama komunitas dan cakupan, Komunitas Pengawas Partisipatif dan Forum Demokrasi Milenial Kabupaten Lingga. Berikut ada di provinsi juga ada kader pengawas partisipatif jumlah dengan 15 orang, dengan jumlah komunitas ada 2, Komunitas Pengawas Partisipatif dan Forum Demokrasi Milenial Provinsi. Adapun kegiatan-kegiatan yang forum warga yang telah dilakukan, yang sudah kami himpun dan kami rangkum, khusus di Kabupaten Lingga, kegiatan forum warga itu ada 5, dan provinsi ada 26 kegiatan, dan di tahun 2022 dan di tahun 2023, Kabupaten Lingga ada 6, dan di provinsi ada 125 kegiatan. Kegiatan forum warga di tahun 2024 ada 9, dan di provinsi ada 21. Dalam kegiatan ini ada kampung pengawasan desa anti politik uang, Kabupaten Lingga, jumlah kampung pengawasan ada 2, nama dan lokasi kampung pengawasan desa anti politik uang, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, 2 Desa Persiapan Cempaka, Kecamatan Lingga, totalnya ada 2. Ini kemarin saya ke Lingga belum sempat kayaknya ini di sini menghadiri mengunjungi lokasi ini. Teman-teman, dalam kerjasama dengan perguruan tinggi, tentu yang sudah kita lakukan di pemilihan pilkada sebelumnya, bahwasanya Kabupaten perguruan tinggi itu ada 2, dan jumlah KKN tematik 2, dengan inovasi kegiatan dengan perguruan tinggi ada Bawaslu Goes to Campus dan Bawaslu Goes to School. Namun di provinsi ada MOU dengan perguruan tinggi, ada STAI MU, Muhammadiyah, dan Stisipol, Umrah, STAIN, UIB, Universitas Politeknik, dan Unrika. Jumlah KKN tematiknya belum ada, dan inovasi kegiatan di perguruan tinggi, Bawaslu Goes to Campus, Bawaslu Goes to School, membuat konten edukasi masyarakat tentang kepemiluan, podcast pengawasan partisipatif, penurunan mahasiswa untuk sampling coklat dan tahapan penyusunan daftar pemilih, 6 pembentukan Cyberstrop pengawasan partisipatif dan pameran pengawasan partisipatif. Ini data-data yang sudah kita himpun dari
apa yang sudah kita lakukan di pemilu maupun khususnya di pilkada di 2024 serentak ini. Teman-teman, di kabupaten kota ini dalam hal jumlah laporan, nah ini kerjasama dengan perguruan tinggi, ini ada beberapa laporan. Nah, laporan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ada 620, yang mana laporan informasi awal dugaan pelanggaran coklit daftar pemilih pemilu 2024 dari hasil kegiatan patroli pengawasan coklit daftar pemilu pemilihan 2024 di Kota Batam bersama dengan mahasiswa UIB. Total laporan informasi awal 650, dugaan pelanggaran dan 477 tervalidasi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan diteruskan ke Bawaslu RI. Ada 20 laporan informasi awal dengan pelanggaran kampanye di media sosial Pilkada 2024, hasil kegiatan patroli pengawasan Cybertrop yang dilakukan oleh Bawaslu bersama Cybertrop pengawas partisipatif, total laporan informasi awal 20 dugaan pelanggaran tervalidasi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Totalnya ada 670 laporan. Namun dalam di kabupaten kota, khususnya yang pertama ada di Lingga, ada pelanggaran bahwasanya pelibatan dalam kegiatan Bawaslu, pembuatan konten pencegahan, pelibatan dan pengawasan tahapan. Di provinsi ada pelibatan dalam kegiatan Bawaslu, diskusi tematik, podcast, pembuatan konten pencegahan, pelibatan dalam pengawasan tahapan, patroli pengawasan, pembentukan Cybertrop. Ini adalah kegiatan-kegiatan dan laporan dari tindak lanjut dari kegiatan tersebut, yang mana Bawaslu Provinsi khususnya bekerjasama dengan UIB itu melibatkan sekitar 1.500 pengawas istilahnya yang ikut dalam hal untuk melakukan coklit, turun ke lapangan, dan hasil kerjasama itu sudah ditindaklanjuti semuanya dan memberikan output yang luar biasa tentunya terhadap proses demokrasi ini. Teman-teman, dalam kesempatan ini lebih baik kita banyak diskusi saja dalam kesempatan yang berbahagia ini. Adapun ada evaluasi program pencegahan dan Parmas. Yang pertama, Bawaslu perlu meningkatkan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif. Nah, ini meningkatkan publikasi sosial. Nah, apakah kemarin di Bawaslu Lingga tingkat partisipatifnya lumayan dari hasil pilkada sebelumnya? Bahwasanya tingkat pemilih khususnya di Natuna itu sekitar 90-an% ya. Lingga saya lupa untuk berapanya, cuma yang terendah saya ingat itu adalah di Kota Batam sekitar 48% untuk partisipasi pemilihnya. Yang kedua ada Bawaslu perlu meningkatkan dan memperbanyak program pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P. Nah, teman-teman yang sudah membentuk di teman-teman P2P ini perlu dilakukan pemberdayaan untuk memperbanyak program-program tentunya edukasi politik dalam hal kepemiluan khususnya di kabupaten kota khususnya ada di Lingga. Yang ketiga ada masyarakat masih belum banyak yang tertarik untuk melakukan pengawasan partisipatif. Nah, ini kepedulian masyarakat ini sangat penting untuk kedepannya, bahwasanya sesuai dengan tagline Bawaslu kita tuh wajib melakukan pencegahan, mengawasi itu bersama masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat itu sangat menentukan legitimasi untuk terpilihnya kepala daerah sebagaimana yang tercantum dalam amanah demokrasi ini. Untuk legitimate seorang pemilihan kepala daerah itu juga merupakan satu keharusan. Lanjut, rencana tindak lanjut pasca pendidikan pengawas partisipatif masih belum terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana tidak lanjut. Serta peran kader pengawas partisipatif perlu ditingkatkan, implementasi kerjasama dengan stakeholder dan pihak terkait perlu ditingkatkan.
Ini ada evaluasi program pencegahan untuk kedepannya yang perlu kita tingkatkan lagi bersama. Bapak Ibu, eh, rencana program non tahapan divisi pencegahan Parmas Humas tahun 2025. Ini ada beberapa rencana yang telah disiapkan oleh divisi P2P. Pertama, pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan oleh KPU. Yang kedua, peningkatan kapasitas kader pengawas partisipatif. Yang ketiga, Bawaslu Goes to School, kuliah umum, sosialisasi, pendidikan politik pemilih pemula, serta Bawaslu Goes to Campus, kuliah umum, praktisi mengajar, sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula. Teman-teman, dalam hal ini, khusus Bawaslu Provinsi telah melakukan MOU perpanjangan dengan salah satu universitas perguruan tinggi yang ada di Tanjung Pinang, bahwasanya untuk Bawaslu Goes to Campus ini itu kami akan lakukan di setelah Lebaran ini. Itu ada beberapa praktisi mengajar serta juga ada kuliah umum yang tentunya kami akan lakukan sebagai pendidikan politik di kampus tersebut. Terus juga ada kerjasama kelembagaan dengan stakeholder. Nah, ini juga bagi teman-teman yang ada di Lingga, kemarin kerjasama MOU dengan MOA dengan perguruan tinggi, itu apakah sudah habis masa berlakunya, akan bisa juga dilakukan perpanjangan kembali sesuai dengan rencana program non tahapan ini kita laksanakan bersama. Berikut ada penerimaan mahasiswa magang, khusus di Bawaslu Provinsi ada sekitar 8 orang kalau tidak salah saya, dari uh, Stisipol yang melakukan mahasiswa magang. Berikut ada KKN tematik pendidikan pemilih untuk masyarakat. Nah, ini kajian, penelitian, diskusi, webinar terkait pemilihan politik dan demokrasi. Teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan berkenaan dengan pertama itu bahwasanya kita sekarang untuk masalah anggaran sangat minim kali untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan paket meeting dan sebagainya. Namun dalam hal ini tidak menyurutkan kita dalam hal untuk melakukan eh, rencana program ke depan tanpa harus mengeluarkan budget yang begitu tinggi, tapi kegiatan-kegiatan kita tetap berlanjut. Ini untuk mengisi kekosongan yang mana mungkin dibilang orang kalau Bawaslu nggak ada kerjaan lagi gitu. Nah, inilah bentuk program rencana di divisi Parmas dan Humas untuk di masa non tahapan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan list yang disampaikan oleh divisi Humas. Untuk beberapa waktu saat lagi mungkin kita bisa diskusi saja sekiranya apa yang menjadi problem, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kendala di Kabupaten Lingga. Mari kita berdiskusi aja sekiranya apa yang menjadi perlu untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan dalam hal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pendidikan politik. Mudah-mudahan di tahun berikut, pemilu berikutnya, masyarakat khususnya di Kabupaten Lingga mempunyai pemahaman yang sama dan kepedulian yang sama untuk mensukseskan pemilu maupun pilkada serentak di tahun 2029. Akhir kata, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zulhadi Putra yang telah menyampaikan materinya. Mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi diskusi. Mungkin kepada kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi terkait dengan evaluasi pencegahan Parmas, Humas Pilkada tahun 2024, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Menarik sekali apa materi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terkait dengan beberapa hal yang main dengan progres dengan pasca pemilu yang akan kita laksanakan ke depan, itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan Pak Ketua. Yang pertama terkait dengan beberapa kegiatan pasca pemilu itu pesertanya itu nggak terlalu banyak Pak gitu. Itu hanya sekitaran 10 gitu setiap kegiatan. Ada beberapa kegiatan itu memang ada mengarah terkait dengan pengawas partisipatif, terus ada kegiatan yang mengarah kepada teman-teman disabilitas gitu. Kemudian di dalam RAB tersebut tidak ada terkait dengan akomodasi dan sebagainya. Itu eh, merupakan nanti untuk menjadi hambatan kita untuk melaksanakan kegiatan yang mengundang pihak luar gitu. Dan akhirnya kegiatan tersebut dapat kita laksanakan hanya untuk internal saja dengan jumlah 10 orang gitu. Jadi mudah-mudahan ada tanggapan atau masukan dari Pak Ketua. Kemarin demikian. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya. Ini contoh kegiatannya apa ini? Kegiatan yang minim peserta inilah. Semua kegiatan Pak, ada yang di penanganan pelanggaran ada kegiatan, ada juga itu 10, terus ada partisipasi masyarakat juga, terus ada kegiatan eh, semua kegiatan Pak. Semua kegiatan yang ada di kita itu berjumlah 10 peserta, paling banyak itu ada sekitar 15. Satu kegiatan itu Pak, yang 15 itu. Iya, Gitu Pak. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa menjawab, sekiranya ini bisa memberikan solusi buat kita semua untuk kita tuh diskusi sore ini. Pertama, persoalannya tengah minimnya peserta di dalam semua kegiatan. Ini sebenarnya berdasarkan dari kami hasil diskusi kemarin di provinsi dan juga evaluasi dari beberapa kegiatan yang ada. Memang untuk peserta ini contoh misalkan kita mengundang dari media segala stakeholder, namun yang hadir itu paling perwakilan-perwakilan dan itu pun sangat minim ya, kecuali terutama di Lingga. Mungkin solusi yang bisa saya tawarkan pertama di dalam grup di dalam sebuah kabupaten maupun perangkat RT RW, PKK Posyandu ataupun kepala desa. Nah, ini perlu kita libatkan dan kita harus masuk ke ruang-ruang itu. Misal saya kasih contoh misalkan di Batam karena saya juga sering dulu mengadakan kegiatan di Batam. Nah, kalau kegiatan di Batam, kalau kita hanya mengundang misalkan tidak melibatkan perangkat-perangkat setempat, memang agak susah juga untuk menghadirkan mencari peserta lah. Nah, ini kalau menurut saya ke depannya, misalnya kalau kita mengundang contoh kayak di Lingga kan ada kampung apa namanya tadi? Mana nih dua daerah tadi? Desa Tanjung Harapan, misalkan di situ ada kampung pengawasan. Nah, itu kan masyarakatnya terus perangkat-perangkatnya itu kita bisa libatkan. Nah, satu itu, yang kedua, perangkat-perangkat itu harus kita jadikan mitra dan harus kita berkoordinasi dengan beliau. Karena kalau menurut penilaian saya, khususnya di kabupaten kota, itu kan budayanya itu apa namanya tingkat kekeluarganya kan tinggi. Beda dengan di Batam gitu. Kalau di Batam kan ya agak sedikit individual ya manusianya. Jadi pelibatan kepala apa namanya perangkat-perangkat yang ada di desa maupun di kelurahan maupun eh, di lingga desa atau RT ya. Di lingga penyebutannya Mengapa? untuk di lingga ada desa ada apa ini? Desa kan? Desa Pak, desa. Desa ya. Ya bisa melibatkan Desa. kepala desa, lurah itu untuk bekerja sama untuk menghadirkan
misalkan untuk kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan. Ada juga perangkat, kalau di Batam kan perangkat RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Nah, ini harus kita minimal pendekatan yang secara persuasif ke kelompok-kelompok tersebut untuk bisa menghadirkan massa gitu. Satu itu, yang kedua itu adalah budaya. Memang budaya di tempat kita, khususnya kita evaluasi ya, khusus di Bawaslu Provinsi, kalau ngadain kegiatan selalu ditanya, ini ada uang transport enggak gitu. Nah, itu yang menjadi menjadi semacam momok, dan orang itu hanya mengharapkan transport gitu. Tidak ada mengharapkan ada ilmunya di situ, atau apa yang dia akan dapat dari sebuah pertemuan itu bisa membekali dirinya untuk mengupgrade dirinya, terutama tentang kepemiluan gitu. Ini kepedulian ini sebenarnya yang kurang, maka dalam hal ini perlu kita kesadaran bersama untuk saling merangkul. Nah, ini cuman dalam sekarang kan kita dalam efisiensi. Kegiatan-kegiatan itu tidak akan mungkin lagi kita lakukan di sebuah pertemuan-pertemuan, karena juga tidak ada lagi. Paling kegiatannya Zoom saja. Contoh aja kayak sekarang cuma ada 15 peserta. Walaupun kita mengadakan terbuka untuk umum cuma ada 15, itu pun kebanyakan dari kita. Nah, ini edukasi politik, kesadaran untuk kita dalam hal proses demokrasi ini memang butuh proses yang panjang, tidak instan. Dan ini juga harus berkelanjutan. Maksudnya kita tidak lelah dan tidak putus asa dalam hal mungkin mengajak semua lapisan, kelompok-kelompok. Misalkan di Lingga ada apa? Komunitas apa? Komunitas seni kah? Komunitas apakah? Paling kita harus menyentuhnya ke situ. Dan kalau menurut hemat saya, bahwasanya evaluasi juga kemarin beberapa kegiatan kita ngadain, mengundang beberapa organisasi, tokoh adat, tokoh agama. Itu yang ada cuman orang itu aja. Dari semua beberapa kegiatan yang kita undang, contohnya kegiatan evaluasi pencegahan, ini evaluasi apa gitu, penanganan pelanggaran dan sebagaimana, itu yang ada paling orangnya itu aja. Nah, itu udah langganan gitu loh. Jadi pesan kita itu nggak sampai ke eh, bawahnya gitu. Hanya mentok dengan orang-orang itu yang hadir aja. Nah, ini perlu, kalau menurut kami kemarin, bahwasanya bagus kita hadir untuk bikin kegiatan tuh ke forum-forum, forum warga, komunitas, serta berbagai-bagai, misalkan kayak di desa, langsung aja perangkat desanya undang beberapa eh, tokoh-tokoh masyarakat itu bekerja sama dengan desa. Itu kayaknya lebih mengena itu daripada kita kita sendiri yang undang tapi nggak kerjasama, sama nggak repot. Apalagi kalau di Lingga kan jaraknya jauh-jauh gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk sementara, sambil kita diskusi yang lain, mana tahu juga yang lain juga punya ide yang apa. Tapi saya kemarin mengevaluasinya begitu. Kita mengundang dari tokoh misalkan KNPI, yang datang orang itu aja, nggak ada pergantian pemain gitu. Jadi setelah kegiatan itu habis ya habis, mentok di situ aja. Jadi tidak mengenal dengan sampai ke kalangan bawah. Nah, alangkah ke depannya kita ini lebih inovasi lagi, bahwasanya kita masuk ke kalangan masjid, misalkan pengurus masjid, apa perangkat masjid, remaja masjid. Saya rasa itu juga kayak misalkan di bulan puasa ini juga lebih efektif. Kita bikin kegiatan, diskusi, ya, tapi jangan terpatok dengan secara formal. Bisa aja bisa informal, misalkan kita ngaruh ngopi di tempat kedai kopi, tapi kita bikin kegiatan di situ sambil nyantai gitu. Saya rasa itu lebih inovasi-inovasi itu yang harus kita butuhkan ke depannya, supaya kayak di Lingga kan ada tempat kopi Balang itu, kita kerjasama aja di situ, mungkin sekali seminggu ngadakan diskusi publik atau diskusi apa pintar dan tentang demokrasi ya. Walaupun memang eh, ini tidak semesta merta untuk bisa orang bisa fokus atau apa juga. Tapi ini yang harus
upaya yang harus kita lakukan bersama. Mungkin itu. Ada lagi? Sedikit Ketua, mohon izin. Ya, silakan Pak Juanda. Ini berkaitan dengan rencana program non tahapan ini Ketua. Nah, di sini ada pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini tentu nanti akan kita awasi. Kemudian ada peningkatan kapasitas kader pengawas partisipatif, Bawaslu Goto Kampus, kuliah umum atau praktek mengajar. Nah, eh, mohon pencerahan dari Ketua berkaitan dengan bagaimana peningkatan kapasitas kader pengawas partisipatif, kemudian bagaimana kami di Lingga ini merealisasikan Bawaslu Goto Kampus. Nah, mungkin ada kiat-kiat dari provinsi memberikan solusi sehingga ini bisa kami realisasikan di Lingga. Terima kasih, Ketua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, ada dua pertanyaan. Pertama, meningkatkan kader partisipatif. Yang kedua, MOU dengan perguruan tinggi dengan Ghost to Campus ya, yang saya bisa tangkap. Jadi gini, Pak Juanda, bahwasanya Bawaslu Provinsi sekarang menjajaki MOU kembali dengan perguruan tinggi yang sudah habis masa berlakunya. Dalam hal ini kemarin saya hadir bersama pimpinan yang lain untuk menindaklanjuti kemarin itu MOU yang sudah berlanjut di Stisipol Raja Haji di Tanjung Pinang. Dalam hal ini itu kami telah beberapa kegiatan yang akan kami rencanakan, termasuk juga kuliah tematik, dan itu juga penelitian dan ada beberapa kegiatan sesuai dengan diskusi dengan kampusnya. Apa-apa aja yang mungkin perlu kegiatan, maksudnya Bawaslu bisa hadir di situ untuk memberikan materi perkuliahan dan disesuaikan dengan jurusan yang sesuai. Ada kemarin tuh ada kewarganegaraan dan apa gitu. Jadi kemarin hasil diskusi dengan Stisipol itu ada program-program termasuk juga kegiatan podcast yang akan kami lakukan. Nah, MOU ini harus diperbarui ulang dan juga kegiatan anak magang itu juga harus kita diskusikan dengan kampus untuk memberikan ruang-ruang edukasi politik maupun edukasi tentang kepemiluan. Satu. Yang kedua, bagaimana meningkatkan partisipatif. Nah, kalau kami di Bawaslu Provinsi, semua kegiatan yang bersifat dalam hal, misalkan begini nih, kegiatan Zoom ini, kita ngabuburit ini, semestinya itu pengawas partisipatif itu minimal kita jadikan dia host. Minimal kalau enggak jadi moderator ataupun apa gitu. Jadi kita selalu libatkan dalam semua kegiatan teman-teman kader partisipatif yang setelah bergabung sama kita harus kita libatkan di setiap kegiatan. Minimal itu dia menjadi MC lah, itu minimal. Yang kedua, untuk kader partisipatif dan juga pembuatan konten-konten. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, mungkin apa gitu. Ya sekilas-sekilas saja, walaupun tidak sekali seminggu, mungkin sekali 2 minggu, kontennya bisa TikTok dan sebagainya macamnya. Nah ini juga harus ada beberapa pertemuan-pertemuan dengan teman-teman kader partisipatif untuk menjalin silaturahim apa-apa yang menjadi program dari Bawaslu Lingga yang bisa diajak bekerjasama dengan kader partisipatif ini. Bisa jadi juga untuk terjawab juga dari pertanyaan yang pertama, minimnya peserta. Kita bisa melibatkan kader partisipatif ini untuk menggait peserta-peserta dan bisa berkolaborasi dengan mungkin perangkat-perangkat daerah untuk perpanjangan tangan kita. Mungkin itu Pak Ju yang kemarin khususnya Bawaslu Provinsi sudah buat. Mudah-mudahan di Lingga juga bisa ditularkan atau diadopsi tentang MOU ini dengan kampus yang ada di Lingga. Namun dalam kegiatan-kegiatan apa atau kemarin ada juga ide berkenaan dengan
kegiatan non tahapan ini itu mengisi di Ghost to School, itu mengisi sebagai pembina di eh, SMA ataupun SMK yang ada di daerah masing-masing. Nah, itu juga bagian dari pengenalan, edukasi Bawaslu-nya, tugas dan fungsi Bawaslu, baru tentang kepemiluan, apa-apa yang istilahnya tidak terlalu dalam, tapi setidaknya mengenalkan Bawaslu ke teman-teman, baik pun di pemilih pemula. Itu Pak Ju. Terima kasih, Ketua. Iya, saya tambahkan lagi bahwasanya ada tadi beberapa yang kegiatan yang kita akan lakukan. Kemarin juga, kalau saya berharap teman-teman Lingga bisa bekerja sama juga dengan Kesbangpol di Kabupaten Lingga berkenaan dengan ini. Kita sekarang untuk efisiensi kegiatan, bahwasanya kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang berbau daring ataupun paket meeting lah. Nah, kemarin saya juga berbicara ngobrol langsung dengan pihak Kesbangpol itu menawarkan bahwasanya yang berkenan dengan ke kampus-kampus ataupun ke khususnya di SMA-SMA itu bisa juga dari Kesbangpol bersama dengan Dinas Pendidikan untuk mengambil Bawaslu sebagai pemateri. Itu kan lumayan juga kalau seandainya Kesbangpolnya juga berkenan untuk mengundang Bawaslu sebagai pemateri di kegiatan-kegiatan yang bersifat umum yang mana dengan tema-tema tentang demokrasi. Itu yang kemarin saya sampaikan ke Kesbangpol. Namun dalam hal ini tahunya Kesbangpol dan semua pemerintahan juga terkena imbas efisiensi. Apakah ini bisa berlanjut? Nah, ini perlu koordinasi lebih lanjut. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Zuhadri Putra. Mungkin dari kawan-kawan masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Ya, baik sebelum pertanyaan yang lain, kita diskusi saja. Mungkin saya menawarkan juga kepada teman-teman, sekarang kan kegiatan bulan suci Ramadan. Nah, apa yang kegiatan-kegiatan yang berbau dengan keagamaan, misalkan kita juga bisa apa namanya keliling safari Ramadan, keliling dari masjid ke masjid, itu juga memberikan ya, edukasi perkenalan dengan apa sebenarnya Bawaslu tugas itunya. Nah, itu juga bagian juga langkah juga sih sebenarnya untuk pengenalan Bawaslu. Tapi itu butuh pendekatan juga dengan pengurus masjid. Nanti kan kalau misalnya subuh kita hadir sholat berjamaah ataupun apa namanya mau berbuka. Nah, ini kan bagian dari pengenalan-pengenalan eh, Bawaslu supaya masyarakat tahu ada Bawaslu di wilayah dia gitu. Kadang-kadang ini yang kita rasakan banyak masyarakat yang nggak ngerti, banyak yang nggak tahu gitu. Setidaknya ini menjadi langkah edukasi kita terhadap masyarakat untuk memperkenalkan Bawaslu lagi ke lebih mengena ke masyarakat. Silakan. Ya, dari kawan-kawan, eh, kalau misal masih ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, boleh disampaikan. Nggak ada lagi. Ini Zoom semua ya. Nggak ada yang di kantor ya. Ada Pak, ada juga ini kantor, ada yang WFH juga hari ini. Ada yang Karena WFH juga ya. udah jam pulang juga. Udah jam pulang. Yang penting sehat Ada yang selalu.
Tetap semangat, yang penting THR bentar lagi cair, itu yang penting. Amin, amin, amin. Amin, amin. Udah kacau kita ini apa efisiensi ini. Nggak ada kegiatan lagi yang bisa hadir dari apa luring. Oke, ada lagi, Asmi? Cukup kayaknya, Pak. Cukup ya. Ya, siapa? Ya, karena kan juga kita nggak perlu lama-lama juga ngabuburit ini, 1 jam cukup. Setidaknya ada silaturahim antara kita semua. Semoga diberikan kesehatan dan juga ada apa namanya nih apa tantangan, rintangan apa yang menjadi kendala di kabupaten kota. Setidaknya ada mendapatkan solusi-solusi, ya minimal kita cari solusi bersama lah kalau seandainya kita tidak bisa temukan di forum ini. Intinya untuk supaya lebih Bawaslu ke depannya supaya lebih baik. Silakan. Kalau nggak ada lagi, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Zuhadi Putra atas materi yang disampaikan dan juga diskusi yang eh, kita lakukan. Mudah-mudahan materi dan diskusi tadi bisa menjadi bahan evaluasi kita bagi pengawasan ke depannya. Mungkin sebelum menutup kegiatan ini, mungkin boleh closing statement dari Bapak Zulhadir Putra. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan bulan puasa, tentu tadi khususnya di Tanjung Pinang hujan lebat, saya khawatir tadi sempat mati lampu bisa nggak ngisi ini gitu. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah hidup kembali saya bisa hadir menggantikan Bu Mariama. Tentu apa yang menjadi diskusi kita mudah-mudahan ada langkah ke depan yang tentu yang kita akan lakukan dalam di tengah efisiensi ini. Kita selalu berinovasi dan selalu memberikan yang terbaik. Tentunya minimal saya berharap untuk Bawaslu Lingga itu di tiap bulannya itu ada kegiatan-kegiatan. Nah, sebelum itu buatlah kalender kegiatan untuk bagaimana di setiap divisi itu minimal 1 bulan itu ada kalender kegiatan yang bersifat daring ataupun maupun luring kalau memang ada anggarannya. Tapi itu harus hadir di lapisan masyarakat paling bawah. Moga-moga Bawaslu tentunya ke depan lebih baik lagi. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kewenangan kita sebagai penyelenggara pemilu. Dan ini menjadi ladang amal kita di yaumil akhir nanti. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Zulhadi Putra. Dengan closing statement dari Pak Zulhadi Putra, maka berakhirlah kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan ngabuburit pengawasan ini. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di ini di YouTube juga ada kan?